Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Adityawan dari jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang folklore dari Semarang. Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi dari Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kota Semarang. Pada zaman dahulu di Kerajaan Demak hidup seorang pangeran, namanya Raden Mate Pandan. Di samping sebagai bangsawan kerajaan, ia juga dikenal sebagai seorang ulama atau ahli agama Islam yang cukup disegani berbagai kalangan masyarakat. Dia mempunyai seorang putra bernama Raden Pandanarang. Raden Pandanarang dikenal sebagai anak yang baik, sopan santun, ramah, dan hormat kepada kedua orang tuanya. Pada suatu hari, Raden Mate Pandan mengajak putranya dan beberapa pengiring pergi dari wilayah Pusat Demak. Setelah beberapa hari, sampailah mereka di tempat yang subur. Di sana mereka mendirikan rumah. Raden Mate Pandan juga mendirikan pondok pesantren dan mengajarkan agama Islam di tempat itu. Pada suatu hari, Raden Mate merasa bila akan menghadap Allah, maka ia berwasiat kepada putranya. Jika ia sudah meninggal, harus meneruskan perjuangan yang sudah dilakukan dalam menyebarkan agama Islam, serta jangan sekali-sekali meninggalkan daerah ini, dan juga berpegang teguhlah terhadap ajaran para wali. Insya Allah, hidupmu kelak selamat dunia maupun akhirat. Pesan itu selalu terngiang di telinga Raden Pandanarang. Setelah ayahnya meninggal dunia, ia terus melanjutkan perjuangannya mengajarkan agama Islam. Pada suatu hari ketika menggarap sawah, Raden Pandanarang dan pengikutnya melihat suatu keanehan. Di atas tanah yang subur, di sela-sela pepohonan yang hijau, nampak beberapa pohon asam tumbuh yang saling berjauhan atau jarang-jarang. Semua orang merasa heran melihat jarak antara pohon asam yang satu dengan yang lainnya. Raden Pandanarang pun berkata, jika seharusnya pohon asam itu tumbuh berdekatan, tapi mengapa yang terjadi di depannya tumbuh dengan jarak yang berjauhan? Memang ini hal aneh yang tak lazim. Raden Pandanarang pun memberi nama Semarang dari kata pohon asam dan jarang yang berarti arang. Dan setelah beliau wafat, digantikan oleh putranya yang kemudian bergelar Kyai Ageng Pandanarang II. Semarang semakin makmur sehingga membuat Sultan Hadiwijaya dari Pajang merasa tertarik. Beliau berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga untuk menjadikan Semarang sebagai kabupaten. Hingga akhirnya 12 Rabiul Awal 954 Hijriah yang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, Semarang resmi menjadi kabupaten. Hingga sampai saat ini, tanggal 2 Mei ditetapkan menjadi hari jadi kota Semarang. Semarang melewati sejarah yang sangat panjang. Pernah jatuh kepada VOC sebagai ganti dari hutang yang dilakukan oleh Amangkurat II. Bahkan Belanda pernah membentuk pemerintahan Gemeente yang dikepalai oleh Burgemeester atau wali kota. Namun sistem pemerintahan tersebut hanya singkat dan digantikan oleh Jepang. Semarang pernah jatuh ke tangan Inggris dan pada tahun 1946 atas nama sekutu. Semarang diserahkan kepada Belanda. Selanjutnya terjadi perjuangan yang panjang hingga akhirnya tanggal 1 April 1950 Mayor Soehardi, komandan KMKB, menyerahkan kepemimpinan Semarang kepada Mr. Kusudibyono. Selanjutnya, aparatur pemerintahan kembali disusun untuk memperbaiki pemerintahan Semarang. Di bawah pimpinan Pandanarang II, daerah perhatian Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang menunjukkan pertumbuhannya yang meningkat. Karena persyaratan peningkatan daerah dapat dipenuhi, diputuskan untuk menjadikan Semarang setingkat dengan kabupaten pada tanggal 2 Mei 1547 yang sekaligus bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang disahkan oleh Sultan Hadiwijaya setelah berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga. Tanggal 2 Mei kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Semarang. Seiring dengan jatuhnya Pajang ke tangan Kesultanan Mataram,
daerah Semarang masuk dalam wilayahnya. Pada tanggal 15 Januari 1678, Mangkurat II dari Kesultanan Mataram di Kartasura menggadaikan Semarang dan sekitarnya kepada VOC sebagai bagian pembayaran hutangnya. Dia mengklaim daerah Priangan dan pajak dari pelabuhan pesisir sampai hutangnya lunas. Pada tahun 1705, akhirnya Susuhan Kapakubuwono I menyerahkan Semarang kepada VOC sebagai bagian dari perjanjiannya karena telah dibantu untuk merebut kembali Keraton Kartasura. Sejak saat itu Semarang resmi menjadi kota milik VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906 dengan Stadblad nomor 120 tahun 1906 dibentuklah pemerintahan Gemeente. Pemerintah kota besar ini dikepalai oleh seorang burgemeester atau wali kota. Sistem pemerintahan ini dipegang oleh orang-orang Belanda berakhir pada tahun 1942 dengan datangnya pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa Jepang terbentuklah pemerintah daerah Semarang yang dikepalai militer dari Jepang, didampingi oleh dua orang yang masing-masing dari Jepang dan seorang bahasa Indonesia tidak lama setelah kemerdekaan, yaitu tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 yang merupakan peristiwa kelahiran pemuda-pemuda yang ada di Semarang bertempur melawan tentara Jepang yang bersikeras tidak bersedia menyerahkan diri kepada pasukan Republik, yang kemudian perjuangan ini dikenal sebagai pertempuran 5 hari. Tahun 1946, Inggris atas nama sekutu menyerahkan kota Semarang kepada pihak Belanda. Ini terjadi pada tanggal 16 Mei 1946. Tanggal 3 Juni 1946, dengan tipu muslihat, pihak Belanda menangkap Mr. Imam Suyahri, wali kota Semarang, sebelum proklamasi kemerdekaan. Dari kisah tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa kedamaian yang saat ini merupakan modal yang sangat besar dari perjuangan pahlawan-pahlawan dari dahulu kala. Maka karena itu kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan serta bersyukur atas hidup yang lebih baik, karena dengan kedamaian seperti ini kita tidak dapat menjalani hidup yang lebih baik atau yang lebih bermoral ataupun lebih menghargai satu sama lain. Tidak seperti saat para penjajah yang selalu menindas rakyat Indonesia pada zaman dahulu. Dan juga dengan kedamaian yang seperti ini terus kita manfaatkan untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di kota Semarang ini, sehingga agar budaya yang ada di Semarang tidak punah ataupun tidak direbut oleh bangsa lain atau penjajah. Terima kasih.